Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan kumpulkan kami para wanitamu secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami tahu ada rencana Tuhan yang begitu indah bagi setiap kami kaum wanitamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sungguh diberkati dalam segala hal kehidupan kami. Sekalipun mungkin yang ada di hadapan kami saat ini adalah masalah, tantangan, pergumulan, tetapi kami tetap percaya kami anak-anak-Mu yang diberkati. Untuk itu Tuhan, sepanjang ibadah pada malam hari ini, kami yakin hadirat-Mu turun atas setiap kami. Jamahan-Mu terjadi atas setiap kami. Dan terutama kasih-Mu Tuhan membanjiri kami Tuhan. Dan kami serahkan daripada ibadah, dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang pada malam hari ini pasti akan melakukan suatu terobosan bagi setiap kaum wanita, bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya bisa join keluarga besar pada malam hari ini, dan saya yakin malam hari ini tidak ada kata kebetulan, tapi setiap kita kaum wanita yang kumpul, walaupun tadi ada bapak-bapak ya, kita yakin ada hal luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita malam hari ini. Yang yakin dan percaya di rumah masing-masing katakan amin. Oke, yuk kita lihat, kalau dilihat dari judulnya adalah peran istri atau wanita dalam keluarga di masa kini. Kita kan memang lagi hidup ya di zaman masa kini, zaman now namanya gitu ya. Sehingga kita percaya ada pesan Tuhan juga secara khusus apa yang bisa kita lakukan sebagai wanita-wanita yang tinggal di zaman sekarang ini. Untuk itu mari kita lihat yuk kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dari Amsal 18 ayatnya yang ke-22. Oke, kita baca yuk sama-sama di rumah masing-masing dengan suara yang cukup keras ya. Mungkin suaminya dengar nggak apa-apa ya, mungkin anaknya dengar nggak apa-apa. Tapi kita percaya setiap firman Tuhan itu akan menguatkan kita di dalam kita. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Wow ya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, kalau saya ambil dari terjemahan dari Easy ya, dikatakan begini. If you find a wife, you find a good thing. It shows that the Lord is good to you. Jadi seorang pria yang mendapatkan seorang istri, Tuhan katakan bahwa dia mendapatkan hal yang sangat baik sekali. Waktu dia mendapatkan seorang istri itu menunjukkan bahwa Tuhan itu berkenan atau memberikan kemurahan hatinya kepada pria tersebut. Dan kita kaum wanita ya di tempat ini, kita adalah para istri-istri. Mungkin ada di tempat ini yang belum jadi istri atau mungkin bukan sebagai istri, tapi gak apa-apa, pesan Tuhan ini berlaku juga untuk setiap kita sebagai kaum wanita. Dikatakan bahwa it's a good thing, ini adalah hal yang baik. Berarti siapapun yang mendapatkan kita itu menjadi berkat bagi orang tersebut ya. Orang itu mendapatkan sesuatu yang sangat baik. Oke, berarti artinya bagus banget ya, luar biasa. Nah kita mau belajar ya, apa aja sih peranan penting kita sebagai sesuatu yang baik yang Tuhan udah kirim ke tengah-tengah keluarga kita. Untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita. Tapi terlebih dahulu saya saat ini saya ingin banget kita berdoa kembali untuk kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong hati setiap kaum wanitamu untuk bisa belajar, untuk bisa mengerti ya Tuhan. Sehingga apapun yang menghalangi kami pada malam hari ini untuk bisa fokus, untuk bisa terima firman Tuhan, kami patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami, pikiran kami terbuka, berbicaralah secara pribadi ya Tuhan. Dan kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita sama-sama katakan, amin. Oke.
kita tuh good thing ya dikatakan. Oke, untuk itu kenapa sih kita dibilang adalah hal yang baik yang Tuhan berikan? Karena ternyata kita punya peranan penting di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, kita itu adalah sebagai penolong utama bagi suami kita di dalam mewujudkan rencana Allah. Kita udah sering dengar bahwa kita wanita itu adalah penolong. Kita udah tahu itu tugas kita adalah penolong. Tetapi penolong apa? Malam hari ini kita ingin bahas lebih dalam. Ya, kita itu adalah penolong utama bagi suami kita untuk mewujudkan rencananya Allah. Nah, rencana Allah itu apa? Rencana Allah agar setiap suami atau pria itu menikah. Karena Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, gimana kalau tidak ada wanita? Berarti kan pria ini tujuan Allah tidak tercapai. Karena tujuan Allah manusia nggak boleh seorang diri. Seorang pria nggak baik seorang diri. Sehingga kita dijadikan sebagai penolong yang utama dalam kehidupan seorang pria untuk mewujudkan rencana Allah ini, yaitu supaya manusia tidak sendirian. Seorang pria tidak sendirian, seorang Adam tidak sendirian. Lalu rencana Tuhan apalagi sih di dalam kehidupan seorang pria, di mana kita kok disuruh jadi penolong untuk mewujudkan rencana Allah tersebut. Tuhan bilang adalah supaya kita beranak cucu dan berkuasa menguasai bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan udah kasih suatu program, suatu plan buat seorang pria, seorang suami kita untuk apa? Untuk beranak cucu. Tapi dia kan gak bisa dong beranak cucu kalau tidak menikah. Dia gak bisa dong bertambah banyak kalau dia gak punya seorang pendamping di dalam kehidupan dia. Makanya Tuhan memberikan kita bagi seorang pria untuk bisa bersama-sama mewujudkan rencana Allah yang sangat mulia ini. Dan bukan itu aja, bukan cuma beranak cucu, tetapi dikatakan supaya kita menaklukkan bumi. Artinya kita memiliki generasi yang perkasa di muka bumi ini. Seorang pria gak bisa lakukan itu sendiri untuk mencapai kepada misi yang Tuhan berikan ini, visi yang Tuhan berikan ini. Dia butuh kita. Dia butuh kita untuk bisa perkasa bersama-sama menaklukkan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, kita sebagai wanita, kita harus ngerti bahwa saat kita menikah, bahwa kita adalah partner bagi suami kita. Untuk apa? Untuk menolong dia mewujudkan rencana Allah tersebut. Jangan sampai kita menjadikan pernikahan kita sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi diri kita. Sehingga kita maunya terima aja, maunya kita aja yang diuntungkan. Sehingga kita lupa tugas kita untuk memberi pertolongan bagi suami kita. Artinya gini, kalau kita menjadikan pernikahan ini fokusnya adalah untuk mencari keuntungan bagi diri kita, maka kita akan menjadi seorang wanita yang akan menuntut. Kita akan berkata, saya kan perlu dong untuk diperhatikan, which is benar, gak ada salahnya, tetapi itu yang jadi fokus utama kita. Kita lupa bahwa fokus kita sebagai penolong adalah mewujudkan rencana Allah terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, kita tuh akan bilang gini, kamu kok kurang perhatiin saya sih, kamu kok gak bantu urusin anak sih, kamu kok gak peduli sih sama perasaan aku. Dan kita akan terus komplain dan akhirnya kita akan gak fokus dengan rencana Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Tuhan sekali lagi menempatkan kita untuk menjadi penolong. Penolong suami untuk membangun generasi. Penolong suami untuk membangun daripada rencana Allah terjadi. Sebagai penolong, bukannya berarti kita ada di bawah suami kita atau kita di atas suami kita. No,
Kita di mata Tuhan itu sama. Kita di mata Tuhan itu sederajat kata Tuhan ya. Tapi kita punya kewajiban aja yang berbeda. Kewajiban kita itu berbedanya adalah apa? Kita sebagai seorang istri, kita harus tunduk sama suami kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu ya, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Garis bawahi kata tunduk kepada suami, garis bawahi kata dalam segala sesuatu. Jadi kalau diibaratkan begini, kalau pernikahan itu adalah seperti kebun anggur nih, suami istri itu sama-sama tukang kebunnya. Sederajat istilahnya. Tetapi tanggung jawabnya aja yang beda. Tanggung jawab sang suami di kebun anggurnya ya adalah dia yang menjadi direkturnya. Dia yang mendirect, dia yang mengarahkan. Dan tujuannya adalah supaya kebun itu berbuah dengan lebat bukan? Dan kita adalah penolong bagi suami kita. Sehingga kalau direkturnya bilang, ayo siramin yang bagian sebelah sana, ya kita nurut. Kita tahu waktu kita menyirami bagian sebelah sana, maka tanaman yang di sana akan subur dan akan menghasilkan buah seperti tujuan yang memang diinginkan. Tapi bayangkan kalau kita sebagai istri, kita nggak ngerti peranan kita adalah penolong utama suami mewujudkan rencana Allah, maka kita yang kepengen adalah rencana kita. Yang kita kepengen terjadi adalah keinginan kita. Bayangkan kalau tukang kebunnya berantem, tukang kebunnya saling marah-marahan, tukang kebunnya saling bilang, enggak aku nggak mau, pokoknya aku mau siramnya di sebelah sana. Ya nggak akan terjadi yang namanya kebun anggur yang indah, kebun anggur yang menghasilkan buah. Jadi sebagai seorang wanita ya, sekali lagi ingatkan diri kita bahwa kita adalah penolong untuk mewujudkan rencana Allah, bukan rencana kita. Mewujudkan programnya Allah, bukan programnya kita. Untuk mewujudkan agendanya Allah, bukan agendanya kita kepada keluarga kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saya suka ayat ini, Amsal 31 ayat ke-12. Yuk kita baca yuk di rumah sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia berbuat apa? Baik ya kepada suaminya dan dia tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wow, Tuhan mau waktu kita menikah, kita menjadi penolong untuk mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, kita senantiasa berbuat baik kepadanya. Berbuat baik tuh maksudnya apa sih? Harus terus baik-baik, gak marah-marah, lemah gemulai gitu kepada dia. Maksudnya berbuat baik bukan seperti itu aja. Maksudnya berbuat baik adalah kita itu harus bisa mengeluarkan atau membantu suami kita mengeluarkan the best of him. Terbaiknya dia. Nah, terbaiknya apa aja? Terbaiknya ini nih ya yang harus kita bantu daripada suami kita. Yaitu yang bagian satu nih masih tetap di bagian satu ya sebagai penolong. Kita harus menolong dia untuk semakin mengasihi Tuhan. Nah ini yang seringkali kita lupa. Waktu suami kita mungkin spiritualnya masih biasa-biasa aja, ya kita tuh nggak berusaha untuk menolong dia supaya spiritualnya lebih bertumbuh. Kita bahkan sering menghakimi kalau misalnya spiritual suami kita mungkin jauh di bawah kita, atau bahkan dia nggak spiritual sama sekali. Lalu kita mulai menghakimi, kita berkata masuk neraka loh pak, aduh si papa sih nggak kenal Tuhan. No. Kita nggak ngebantu sama sekali kalau kita merendahkan suami kita. Tetapi menolong suami kita adalah menolong dia supaya dia semakin cinta Tuhan. Berikan waktu kita untuk mengatur, misalnya kalau dia belum menjadi imam yang baik di dalam keluarga, kita bantu aturin. Kita bantu, kita bilang, "Pak, nanti malam yuk kita mesbah keluarga." Mungkin inisiatifnya bukan dari dia,
Tetapi kita punya inisiatif untuk itu. Dan pastilah suami pasti seneng waktu istrinya bilang, kita doa ya bareng anak-anak. Apalagi kalau kita ngomong gini, anak-anak seneng banget loh kalau kamu ngedoain mereka. Walaupun kita tahu mungkin spiritual dia nggak bagus-bagus banget, tetapi kita menolong mengeluarkan sesuatu yang baik supaya dia bisa semakin mengasihi Tuhan. Terus yang kedua, kita menolongnya untuk apa? Ya, sebagai penolong ya, kita menolongnya untuk membangun emosi yang sehat dari diri dia. Gini nih, banyak kita wanita tuh waktu masih awal-awal menikah, pacaran, kita itu nggak bosen muji suami kita. Aduh, kamu cowok paling ganteng sedunia. Aduh, aku tuh bersyukur banget ya, aku dapet kamu gitu kan. Aduh, kamu belahan jiwaku. Aduh, pokoknya aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Terus kemudian kita menikah. Kemudian kita mulai kenal dia lebih dalam. Kemudian kita mulai tahu sifat dan karakternya. Kemudian kita mulai menimbun kekesalan di dalam hati kita. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, kita mulai jarang kasih pujian. Kita mulai jarang kasih apresiasi. Yang ada kebalikannya dia, kebalikannya. Kita malah cari kejelekannya. Dan kita omongin kejelekannya. Kita mulai bilang, kalau dia sih, kalau misalnya ngomongin suami kita, kalau dia sih pelitnya luar biasa deh, semuanya serba dihitung, semuanya serba ditimbang, misalnya kayak gitu. Wah, kalau dia nih, kalau marah, pokoknya kita membesar-besarkan setiap kejelekannya. Tahukah kita itu nggak menolong untuk membangun emosi yang sehat di dalam diri dia. Tetapi waktu kita menghormati, kita respect dengan setiap keputusannya. Kita percaya selama dia takut akan Tuhan, selama keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang baik, maka dengan bijaksana kita pasti bisa untuk menurutinya. Tapi gimana dong kalau misalnya suami kita ternyata lagi jauh dari Tuhan? Ya kita minta hikmat lagi daripada Tuhan. Supaya setiap keputusan yang dia berikan itu benar-benar dibantu oleh Tuhan. Nah, bangun emosi yang sehat. Suami misalnya contoh ya, dia itu sebenarnya pria itu tuh senang disayang-sayang. Pria itu bagaimanapun kelihatannya badannya gede ya kan, tapi dia masih punya sisi manja di dalam hidupnya dia. Sehingga pria-pria atau suami-suami itu senang kalau masih dielus-elus. Pria-pria itu senang kalau disayang-sayang. Nah seringkali kan kita yang kepengen, kita dong perempuan yang harus dielus-elus, kita dong perempuan yang harus disayang-sayang. Dan kita kenapa nggak kita berikan itu kepada orang tersebut, kepada suami kita, karena itu kita lagi menolong untuk menyehatkan dia dalam segi emosinya dia. Respect dengan keputusannya, itu juga membuat dia merasa sebagai pria itu dihargai di dalam kehidupan dia. Contoh gini deh ya, kita ibu-ibu ya paling seneng itu misalnya di rumah pakai daster ya. Pakai daster itu aduh pria-pria tuh gak pernah tahu indahnya pakai daster bukan gitu ya. Nah saya itu keluarga berasal dari Tegal ya, papi saya itu orang Tegal, orang Tionghoa dari Tegal. Nah kalau orang Jawa itu kebanyakan dasternya adalah daster batik. Nah kemudian saya itu di rumah karena kita anaknya juga cewek semua, mama tuh punya anak perempuan semuanya. Kita sering banget di rumah pakai daster batik dan rasanya enak banget ya. Kemudian setelah itu saya menikah dengan suami saya. Pada selesai menikah kami pergi honeymoon ke Bali. Tentu saja dasternya gak dibawa ya. Terus pulang dari honeymoon dari Bali, mulai dong kita balik ke rumah dan kita satu malam sesudah balik dari Bali, saya ambil daster saya lagi. Daster kesukaan saya yang my favorite daster yang udah dipakai 3000 kali kayaknya. Udah dicuci, udah sampai licin banget itu daster. Udah sampai enak banget. Belum lagi udah berlobang kiri dan kanan gitu ya.
Enak kan kalau pakai daster berlobang tinggal diginiin anginnya masuk semuanya gitu ya. Terus udah gitu udah, apa yang terjadi? Suami saya, Edward, kaget banget ngeliat saya pakai daster, ya. Lalu dia ngomong gini ke saya, Liv, saya ngerti kamu suka banget pakai daster, tapi please ya kamu udah jadi istri saya. Saya nggak suka kalau kamu pakai daster, bolong lagi kata dia. Kamu pakai pijama aja lah kalau di rumah atau pakai baju-baju santai kata dia gitu. Oh, walaupun saya sedih sebagai istri dengan harus merelakan daster saya, tapi saya taat dan tunduk kepada suami saya. Dan itu menyenangkan dia. Itu membuat dia ngelihat, ih istrinya nurut ya sama dia. Istrinya seneng ya. Jadi ayo kita menyehatkan emosi dia. Kita menolong dia supaya emosinya dia itu bisa sehat. Kata-kata kita juga ya kan. Ayo puji suami gitu ya. Jangan malah ngata-ngatain. Kamu dulu ganteng, dulu badannya tegap. Ih sekarang loyo banget. Ih sekarang gini. Jangan gitu ya. Karena emosi dia perlu dibangun. Emosinya perlu disehatkan. Dan kita mengeluarkan yang baik menjadi penolong yang baik pada saat kita bisa mengeluarkan emosi yang sehat dari kehidupan dia. Terus apalagi kita menolong dalam bentuk apa lagi? Menolongnya untuk fokus pada tanggung jawabnya. Tanggung jawab seorang suami itu adalah kerja. Kerja di kantor dia pasti pusing. Apalagi kalau misalnya pengusaha lagi pandemi begini atau mungkin lagi kerjaan numpuk segala macam. Kita bisa menolong dia mengeluarkan yang baik daripada dia dengan dia bisa konsentrasi tanggung jawab di dalam pekerjaannya. Artinya kita nggak jadi istri yang menambah beban pikiran dia. Kita nggak menjadi istri yang ngerepotin dia. Tapi kita bisa menjadi seorang istri yang support dia di belakangnya. Kita bisa support dia menyiapkan breakfastnya, memastikan bajunya udah disetrika. Kita bisa jadi istri yang menyiapkan jusnya atau vitaminnya, obat-obatan yang harus dia minum. Sehingga dia bisa fokus dengan pekerjaan dia. Dan waktu dia bisa excellent, ya bisa amazing di dalam pekerjaannya. Itu kan karena ada seorang istri yang tidak terlihat yang ada di belakang. Yang gak bikin dia tambah pusing dan tambah mumet karena kerjanya cuma merongrong suami aja. Tapi kita bisa mengeluarkan hal yang baik di dalam kehidupan suami kita. Ya, jadinya ayo kenali ya segi-segi apa yang kita bisa keluarkan the best of him. Keluarkan dari segi yang terbaik dalam kehidupan dia. Kalau kesaksian saya begini ya, saya ini menikah dengan seorang suami yang berasal dari keluarga broken family. Sementara saya sendiri adalah berasal dari keluarga yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Ya, saya akhirnya menikah dengan Edward dan Edward ini dari sejak umur 3 tahun papa mamahnya sudah bercerai. Jadi Edward tidak pernah dibesarkan oleh mamah dan papa yang lengkap. Dia dibesarkan oleh oma dan opa dia. Nah, oma dan opa udah tua. Oma dan opa tentu saja tidak bisa menggantikan sosok ayah dan ibu. Papahnya dia saat itu belum bertobat, mamanya belum bertobat. Papahnya menikah lagi, mamanya menikah lagi. Dan tinggallah seorang Edward yang masih kecil, yang masih muda, yang haus kasih sayang. Ketika dia umur 9 tahun, apa yang terjadi? Opanya dia meninggal dunia. Jadi dia hanya dirawat oleh omanya yang sudah lanjut usianya dan sakit-sakitan. Omanya sakit asma dan di usia dia yang baru 9-10 tahun saat itu Edward harus merawat omanya juga. Dia kasih tabung oksigen ke omanya, malam-malam dia pegangin tangan omanya segala macem. Kenapa? Karena balik lagi papahnya udah menikah lagi, mamanya menikah lagi dan gak tinggal sama-sama dia. Singkat cerita, omanya juga meninggal dunia pada saat Edward berusia 11 tahun. Dan setelah itu Edward mulai dititipkan ke keluarga-keluarga yang mau menampung dia. Ada omnya, terus pindah lagi ke tantenya. Dan akhirnya benar-benar nobody cares about him. Ya, dia hidup sendiri
Sampai akhirnya dia berangkat ke Amerika pada usia 18 tahun dan dia sangat haus kasih sayang. Dan saya menikah dengan seorang pria yang secara emosi kurang sehat. Secara emosi itu bisa dikatakan dia haus kasih sayang, dia butuh perhatian saya banyak banget ya. Dibandingkan mungkin kalau kita menikah dengan seorang suami yang sudah sehat secara emosi. Kalau ini dia butuh perhatian yang besar karena dia sangat kurang kasih sayang. Dia lebih rentan dibandingkan saya. Puji Tuhan, walaupun pada akhirnya dia kenal Kristus dan Kristus mengisi hidup dia, tapi selama kita pacaran sekitar 9 tahunan kita pacaran, saya bisa ngelihat Edward ini rentan banget ya waktu itu, apalagi waktu pacaran dia belum lahir baru, gampang tersinggung, gampang marah, emosinya nggak stabil segala macam. Dan kemudian akhirnya dia bertobat dan nggak lama, dan dia bertobat dan kemudian kita menikah dan saya tahu tugas saya dari Tuhan adalah menjadi penolong untuk mewujudkan rencana Tuhan. Supaya salah satunya adalah membantu Edward untuk menyehatkan emosi dia. Singkat cerita ya, dengan kekuatan yang dari Tuhan ya, puji Tuhan, perlahan-lahan tentu saja Edward akhirnya bisa lebih sehat emosinya ya. Nggak pemarah lagi, nggak suka ngamuk lagi kayak dulu. Dan saya ingat dulu waktu kita pacaran, kalau saya bikin kesalahan sedikit aja, ya ampun dia bisa sampai lempar barang, ya dia bisa sampai pukul tembok, sampai kayak gitu ya. Sampai saya mikir, Tuhan, am I really for him gitu kan? Minta tanda sama Tuhan, kalau misalnya emang enggak jangan gitu kan. Tapi saya percaya memang setiap kita udah ditempatkan Tuhan dengan pasangan yang tepat, karena Tuhan tahu ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mengeluarkan hal yang baik dari pasangan kita. Nah, singkat cerita, banyak juga hal-hal yang dia tidak mengerti dan kita bantu dia. Contoh gini, dia nggak ngerti betapa pentingnya nilai keluarga karena dia selalu sendirian. Buat saya, keluarga adalah segala-galanya. 1 bulan saya bisa, setelah saya menikah, saya tuh sering kumpul ke rumah mama. Kita tuh sering makan ya sama kakak adik saya. Kita tuh kalau ngumpul di rumah mama tuh dari siang datang sampai malam tuh bisa di meja makan aja. Ngobrol seru banyak segala macam. Edward nggak pernah tahu. Saya kalau pergi sama Edward dulu lewatin satu tempat, saya bilang, dulu waktu kecil saya sering main ke sini loh. Dan dia bilang, ya saya nanya, kamu ke situ nggak? Ya siapa yang mau ngajak saya, kata dia. Dia nggak pernah dapetin kasih sayang itu. Edward nggak terlalu deket sama orang tuanya, nggak terlalu deket sama mama papahnya. Akhirnya yang saya lakukan apa? Sebagai penolong. Saya tahu dia nggak mungkin bisa deket secara langsung dengan orang tuanya. Saya yang menjadi penolong dia untuk bisa deket dengan keluarganya. Saya deket dengan papahnya, saya deket dengan mamahnya, ya. Saya dengan mertua saya, tiap hari kita pasti chatting dengan mama mertua ya. Karena papa mertua saya udah menikah lagi, mama mertua saya setelah dia bercerai untuk kedua kalinya, dia akhirnya memutuskan gak menikah lagi. Dan kita chatting tiap hari dan jadi deket, jadi banyak cerita. Dan dari banyak cerita ini, saya ceritakan ke suami saya. Tahu nggak, si mama tuh begini, si mama lagi sakit, si mama lagi gini-gini segala macam. Lama-lama tanpa disadari, hubungan Edward yang nggak pernah dirawat mamahnya, nggak pernah dirawat papahnya, mulai mendekat. Walaupun mungkin kedekatannya tidak sama seperti orang yang dirawat sungguh-sungguh dari sejak kecil, tetapi membaik dan membaik. Dan saya percaya itu tugas kita sebagai seorang wanita untuk bisa membantu suami kita untuk mewujudkan rencana Allah di dalam kehidupannya. Oke, itu yang pertama, peranan kita sebagai wanita. Yang kedua, ya, ini kita baru anniversary ke-24 tuh, ke-24 tahun, itu fotonya tadi. Haleluya, ya. Praise God. Oke, yang kedua, peranan kita itu sebagai pembawa pengaruh terbesar dan terpenting dalam pertumbuhan anak kita. Amsal 1 ayat 8, kita baca ya. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Saya mau garis bawahi kata-kata jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya mau double garis bawahnya di kata-kata ajaran ibumu. Kita adalah ibu. Berarti tugas kita adalah mengajar anak-anak kita. Kita ini pembawa pengaruh terbesar. Kenapa? Karena suami kita kerja, rata-rata suami bekerja itu 8 jam sehari. Naik mobil ke kantor mungkin sejam, pulang dari kantor another 1 jam lagi. Total dia 10 jam di luar rumah. Dia nggak ada sama anak-anak. Dan siapa yang ada sama anak-anak di rumah? Kita sebagai kaum wanita. Kita sebagai kaum perempuan, kita sebagai kaum istri. Jadi manajer di rumah bukan suami kita. Manajer di rumah adalah kita. Kita yang punya akses banyak waktu untuk ngobrol sama anak kita. Untuk ngajar anak kita. Untuk bergaul sama anak kita. Untuk tahu banyak tentang minum susunya jam berapa, vitaminnya apa, kapan harus divaksin, kenapa dia ada ruam di bagian badannya, kapan dia harus sekolah, kapan dia harus bangun, kapan dia harus makan, nilainya gimana, online schoolnya gimana, nama gurunya siapa, dia kelas berapa sekarang. Suami kita mungkin gak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Satu kali saya ketemu suami istri, negur saya ya, setelah kita nggak ketemu, dulu ketemu waktu anaknya masih kecil-kecil. Katakanlah anaknya namanya Angel. Jadi saya nanya sama suami istri ini, si Angel apa kabar sekarang? Udah lama banget nggak ketemu Angel ya, pasti udah gede. Kelas berapa sekarang? Dua-duanya langsung jawab. Mamanya bilang Angel kelas 6, papanya bilang Angel kelas 4. Nah loh, saya sampai ketawa. Jadi yang bener yang mana? Terus mamanya langsung senggol suaminya. Angel udah kelas 6. Oh suaminya aja gak tahu. Oh iya lupa kata suaminya. Kita wanita punya banyak waktu, lebih banyak waktu kita untuk membawa pengaruh bagi anak kita. Jadi bisa bayangkan kalau kita sebagai seorang wanita mengajar anak kita yang salah, maka anak kita akan berjalan ke arah yang salah, ya. Karena anak adalah peniru yang utama kepada mamanya. Lihat deh, kalau mamanya tukang dandan ya, lihat anak kita pasti baru umur 4 tahun tiba-tiba udah pakai lipstick. Tiba-tiba udah pakai roll rambut. Siapa di sini yang anaknya kecil-kecil tahu-tahu lagi pakai sepatu hak tinggi kita? Nggak salah. Karena anak itu belajar bukan cuma mendengar, tetapi mereka belajar melihat. Siapa yang punya anak gampang banget marah-marah, ya, tolak pinggang atau tangannya taruh di sini. Terus kalau ngeliatin kayak gitu, dari mana dia belajar, ya kan? Mungkin dia belajar dari mamanya, yang gampang betean, yang gampang marah, ya. Jadi sekali lagi, kita itu membawa peranan yang sangat penting buat anak-anak kita. Sehingga kita harus ngerti kalau kita membawa sesuatu yang sangat penting, kita gak mau dong memberikan hal-hal yang negatif kepada anak kita. Kita gak mau kasih sesuatu yang buruk kepada anak kita. Kita mau jagai anak kita sungguh-sungguh. Karena anak kita adalah titipan daripada Tuhan. Yes, mungkin kita punya mbak. Yes, mungkin kita punya suster. Tetapi gak bisa menggantikan peran kita sebagai seorang mama. Waktu beberapa tahun yang lalu saya itu pernah dipercayakan Tuhan jadi host acara Solusi ya. Siapa yang pernah nonton Solusi? Jadi saya banyak banget dengar kesaksian luar biasa dari Solusi. Dan salah satunya di Solusi itu kami interview seorang pria. Seorang bapak, sebenarnya udah jadi bapak. Lalu bapak ini cerita waktu dia kecil, mamahnya sibuk banget. Mamanya gak terlalu punya waktu untuk ngurusin dia karena cukup dari keluarga yang cukup kaya. Jadi udah punya mbak, kata dia. Udah punya mbak ya sama suster yang ngurusin dia. Kemudian setelah dia agak besaran, susternya udah berhenti. Dia sekarang diasuh sama mbaknya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi mamahnya gak ada di sana kan. Si mbaknya mulai ngajak dia
untuk main dokter-dokteran katanya. Terus setelah main dokter-dokteran apa yang terjadi ya? Mohon maaf, ternyata mbaknya ini mulai melakukan hal-hal yang tidak baik gitu dari dia kecil. Setelah dia besar, dia katakan ya, karena itu menjadi ketagihan dalam hidup dia. Setelah dia besar, bahkan dia katakan akhirnya dia jatuh di dalam dosa seksual dan dia menjadi gigolo. Bahkan dia katakan dia jadi gigolo. Kenapa? Karena nggak ada mama, ya, nggak ada mama, nggak ada papa yang ngejagain dia. Bayangkan kalau kita diizinkan punya anak dan kita nggak ada di dekat anak kita. Kita nggak kasih setiap hari pengajaran-pengajaran yang baik buat anak kita. Anak kita zaman sekarang dengerinnya itu udah YouTube. Mereka bisa bebas loh. YouTube itu bahkan sekarang video-video porno gampang banget diakses. Kalau kita nggak memperhatikan anak kita nggak bisa deket sama anak kita. Karena kita bukan juga polisi buat anak kita. Tapi kalau kita nggak menanamkan roh takut akan Tuhan dari sejak mereka muda. Waktu mereka di kamar sendirian, mereka bisa aja nonton film-film seperti begitu. Karena mereka nggak pernah diajarin untuk tidak melakukan yang tidak baik seperti demikian. Jadi kita punya peranan besar. Peranan besar kita salah satunya juga apa? Perkataan kita. Hati-hati waktu kita bicara ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayo kita sebagai wanita jaga perkataan kita. Anak kita tuh denger loh. Kalau kita suka gosip, ya, suka ngomongin orang, anak kita denger. Kalau kita suka komplain, anak kita denger. Kalau kita suka mengumpat, ngomongin kata-kata yang kasar, anak kita denger. Kalau kita mungkin suka ngejelekin suami kita, suka gak respect sama suami kita, ngelawan suami kita, anak kita denger. Dan bisa bayangkan, kita lagi kasih pengaruh yang begitu besar terhadap anak kita. Dan jangan heran kalau kemudian anak kita besar, kita marah sama anak kita karena dia mungkin juga ngelawan kita. Dia mungkin mengumpat kita atau dia mengumpat orang lain, kita marah. Dia belajar dari mana? Dia belajar dari mamanya. Dia belajar dari sesosok yang ada di dalam kehidupan dia berjam-jam setiap hari. Yes, menjadi ibu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi bukan berarti kita gak bisa. Bersama dengan pertolongan Tuhan, kita bisa. Kalau kita ngerti peran kita, bahwa kita membawa pengaruh terbesar. Anak belajar dari rumah. Ya, itu yang pertama-tama yang mengisi kehidupan dia. Dari kecil udah tersimpan di otak dia. Dari kecil apapun yang masuk udah dia ingat di dalam otak dia. Jadi kita kan gak mau ngajarin dia yang tidak baik, bukan? Tapi waktu dari kecil kita tanamkan roh takut akan Tuhan. Kita tanamkan hal-hal yang positif dalam kehidupan dia. Itu akan nempel di dalam kehidupan. Jadi ayo mulai pakai perkataan yang membangun. Baik buat anak kita ya, buat keluarga kita. Karena apa yang kita ucapkan itu akan menjadi kenyataan yang luar biasa. Amin. Oke, waktu tidak di pihak kita ya. Oke, sekarang yang terakhir aja. Oke, yang terakhir. Kita itu punya peranan sebagai pembawa terang dan pipa berkat di komunitas kita. Buat sesama kita. Kita harus ingat nih peranan kita. Yes, di rumah udah bagus. Di rumah kita udah jadi penolong bagi suami mewujudkan rencana Allah. Di rumah kita udah bawa pengaruh yang baik buat anak-anaknya. Tetapi Tuhan juga rindu. Ada tugas lain yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat ke-16 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mau pakai kita sebagai pipa berkatnya Tuhan di luar rumah kita. Tuhan mau kita bisa jadi berkat juga untuk sesama kita, untuk komunitas kita, untuk gereja kita. Tuhan mau kita bawa dampak yang positif kepada lingkungan kita. Caranya gimana? Caranya Tuhan udah kasih talenta bukan?
Saya punya talenta beda dengan semua teman-teman wanitaku yang hadir pada malam hari ini. Beda-beda talenta kita. Tapi kenapa Tuhan taruh talenta? Karena Tuhan mau kita menjadi terang. Karena Tuhan mau kita bercahaya. Ada di antara ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu tuh jago masak. Terus terang saya bukan tipe orang yang jago masak ya. Saya nggak bisa, apalagi masakan Indonesia dengan bumbu-bumbu. Aduh, saya nggak bisa deh. Ketika saya pengantin baru, saya berusaha menyenangkan hati suami saya dengan masak. Saya udah semangat, saya masak, saya panggil suami saya, sayang cobain dong nih makanan aku. Terus suami saya makan, dia lihat ke saya, dia senyum, makasih ya kata dia gitu. Wah, saya seneng dong, besoknya saya masakin lagi. Saya panggil lagi, sayang ayo dong keluar kamar. Kok rada lama ya keluarnya, kali ini 5 menit, kemarin cepet bener gitu ya. Terus dia cobain kan, dia cobain, kayaknya nelennya rada susah. Terus saya bilang gimana, iya enak gitu, cuma ngomong enaknya gak semangat. Terus saya bilang gini, besok saya masakin lagi gitu kan. Terus tiba-tiba dia berdiri, menghampiri saya, ke belakang saya, dia pijet saya. Terus dia bilang gini, Liv, kamu kalau masak ya, kok kelihatan capek? Saya bilang enggak, saya nggak capek. Capek kata dia. Kamu lebih cantik kalau nggak masak katanya. Dan saya seneng ngelihat kamu cantik. Wah, saya udah ngerti. Berarti masakan saya nggak enak ya kan. Dan saya nggak mau memaksakan diri. Itu bukan talenta saya ya. Tapi saya bisa jadi terang dengan talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Satu kali saya pernah pergi ke sebuah museum, museum kupu-kupu. Nah di museum kupu-kupu ini saya kaget banget. Di dalamnya saya ngeliat ya, itu ada jenis kupu-kupu itu ada ribuan jenis kupu-kupu. Ini baru sedikit aja ya yang kita lihat gambar kupu-kupunya. Tapi ternyata ciptaan Tuhan kupu-kupu ini hampir bisa dikatakan pasti ada bedanya. Nggak ada yang sama. Tapi semuanya indah banget. Waktu saya lihat kupu-kupu yang sayapnya warna biru, saya terpesona because saya suka warna biru. Tapi waktu saya lihat lagi kupu-kupu di sebelahnya yang warnanya pink, ini juga cantik banget. Saya lihat lagi yang warnanya ada orange atau kuning dengan bintik-bintik hitam putih. Aduh, yang ini gorgeous banget. Dan saya nggak bisa memutuskan mana kupu-kupu yang tercantik atau yang terindah karena saya ngelihatnya semuanya cantik dan indah. Tahukah kita? Tuhan juga menciptakan kita sama. Tuhan kasih kepada kita talenta yang berbeda-beda. Tuhan kasih kepada kita ada yang pintar masak, ada yang pintar jahit, ada yang pintar jualan, ada yang pintar bisnis, ada yang pintar mungkin mengajar ya kan. Di dalam Alkitab juga beda-beda. Priscilla dia jago ngajar, tapi di satu pihak dia juga bantu suaminya ya sebagai pembuat tenda. Kalau kita lihat lagi ya, di dalam Alkitab semuanya juga beda-beda tugas dan tanggung jawabnya. Kita juga sama. Setiap kita dengan sayap kita yang berbeda-beda, kita bisa membawa dampak kepada lingkungan. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo, teman saya tiba-tiba di masa pandemi ini ketahuan jago masak. Dan dia jualan roti. Dan dia katakan ya ampun sampai-sampai setiap hari waktu zaman tahun lalu pandeminya lagi orang gak bisa kemana-mana. Sehari 500 roti, sesuatu yang dia gak sangka. Dan dia katakan lumayan uangnya bisa buat nolong suami yang lagi masa pandemi juga mengalami masa sulit. Tuh kan kita penolong. Jadi setiap kita bisa jadi berkat, bisa membawa dampak. Teman saya yang tadi saya cerita rotinya laku 500 sampai harus memperkerjakan orang. Tuh kan dia jadi berkat. Dia gaji orang itu, dia kasih teman-temannya yang kebantuin juga penghasilan. Itu kan menjadi berkat. Setiap kita bisa. Mungkin ada pertanyaan, gimana kalau kita udah lanjut usia ya? Oh bisa. Mama saya, ini sebagai penutup saya mau cerita, mami saya usianya udah sekitar sekarang umurnya 74. Tapi ini kejadiannya waktu usianya sekitar 65 tahun, 10 tahunan yang lalu. Tiba-tiba teman mama saya ada yang meninggal dunia, sudah lebih tua umurnya. Nah anaknya telepon mami saya dan bilang, tante mama meninggal, tante bisa tolong gak sih tante kesini gitu kan. Akhirnya mami saya datang ke sana. Terus
Anaknya bilang gini ke mama saya, tante, yang bisa tolong mandiin mama saya nggak? Mama saya kaget. Mama saya belum pernah memandikan jenazah seumur hidup dia. Dia cuma mikir, aduh kalau saya mandi jenazah takutnya. Ini kan berteman, takutnya tiba-tiba negor, "Hai Lin," gitu kan. Wah, mami saya pikir kayak gitu. Tapi akhirnya dia katakan, "Oke deh, tante bantuin mandiin. Tante bisa nggak sekalian riasin? Suruh ngerias jenazah." Mami saya bilang belum pernah. Tapi dia mau, dia lakukan. Dan sejak saat itu ternyata mami saya bisa menjadi berkat berdampak. Sejak mami saya yang mandiin jenazah orang tersebut, sejak mami saya yang make upin, semua teman-temannya berita tersebar. Setiap ada yang meninggal, kontak mami saya. Setiap ada yang mau di make upin jenazahnya, kontak mami saya. Dan mami saya pelayanannya adalah pelayanan untuk orang meninggal. Sesuatu yang dia gak pernah tahu sebelum dia umur 65. Jadi sekarang pelayanannya adalah pelayanan untuk orang yang meninggal dunia. Satu kali kami lagi pergi makan di sebuah mall. Rame-rame kakak adik semua sama mama. Tiba-tiba telepon mama bunyi jam 9 malam. Terus mama bilang, dengan serius mama bilang, "Oke, oh ya udah, oke. Oh, saya segera ke sana, saya segera ke sana." Terus saya tanya, "Mah, kenapa?" "Ada orang meninggal, mama mau mandiin," katanya. Terus udah gitu, mama saya nanya gini, "Livi, mau ikut?" "Ikut kemana mah?" "Ke kamar jenazah, ikut mandiin." Oh, langsung saya bilang, "Enggak mah, saya pelayanannya Tuhan kasih untuk orang hidup, mama untuk orang mati. Jadi kita beda pelayanan mah," gitu ya. Artinya setiap kita bisa berdampak. Tuhan mau kita menjadi terang. Itu peranan kita. Di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, kita semua bisa berdampak. Jadi ayo kita kaum wanita ya. Tadi kita udah bahas 3 hal. Yang pertama, kita punya peranan sebagai penolong, bukan sekedar nolongin suami kita, tapi sebagai penolong mewujudkan rencana Allah bagi kehidupan keluarga kita. Yang kedua, peranan kita adalah membawa pengaruh yang sangat penting bagi anak-anak kita. Kita manajer rumah tangga, kita bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Yang ketiga, kita punya peranan di dalam komunitas untuk menjadi berkat. Ayo kembangkan talenta kita. Jadilah kupu-kupu dengan sayapnya yang indah, bukan untuk dinikmati oleh diri kita sendiri. Talenta kita, kelebihan kita, biarlah kita boleh untuk orang lain menikmatinya dan memberkati orang lain. Yang mau sama-sama katakan amin. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami belajar tentang peran kami sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri di zaman ini Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan kembali ingatkan kami. Peranan kami adalah menjadi penolong bagi suami kami mewujudkan rencana Allah. Untuk itu Tuhan, rencana Tuhan supaya setiap suami memperoleh pasangan, berkembang biak, memenuhi daripada alam semesta ini Tuhan menjadi perkasa Tuhan. Kami mau menolong suami kami untuk mewujudkan hal tersebut. Tuhan, kami mau menjadi penolong bagi anak-anak kami juga. Kami mau membawa pengaruh yang positif Tuhan. Kami mau berperan dengan tepat sehingga anak-anak kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau Tuhan berdampak, menjadi berkat, menjadi terang bagi lingkungan sekitar kami. Untuk itu Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin jago masak, jago lukis, pintar untuk jahit, pintar untuk melakukan sesuatu, berilah kepada kami semua kesempatan Tuhan untuk bisa mengembangkannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah lewat firman Tuhan malam hari ini kami mengalami suatu terobosan baru dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.